Selamat pagi para sahabat Yesus yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam tema renungan kita, renungan tematis mingguan. Dalam kesempatan kali ini, saya mengangkat sebuah tema yang berbicara tentang tahu berterima kasih. Secara khusus dalam renungan kali ini, saya mengambil perikop dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 yang berbicara tentang ke-10 orang kusta. Sebelum masuk dalam renungan, saya akan membacakan perikop ini terlebih dahulu. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu datanglah Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar bacaan di dalam perikop Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 ini. Kita telah melihat dan mendengarkannya bahwa ada 10 orang kusta di mana mereka datang dan menghadap kepada Yesus. Mereka memohon supaya di dalam sakitnya mereka ingin supaya nantinya sembuh. Mereka berusaha supaya Yesus berbelas kasih terhadap situasi sulit yang menimpa diri mereka masing-masing. Kalau kita melihat dan menilik di dalam dunia perjanjian lama maupun perjanjian baru, kusta adalah suatu penyakit yang membuat pribadi dijauhkan di dalam komunitasnya. Di dalam bangsa Israel, komunitas mereka, orang yang sakit kusta seringkali dikucilkan, mereka dijauhkan. Mereka harus tinggal di dalam tempat-tempat yang asing, entah itu di dalam pinggiran kota maupun sudut-sudut kota. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengenakan suatu macam lonceng, sehingga ketika mereka berjalan ada suara gemerincing, sehingga nantinya setiap pribadi yang mendengarkannya, orang-orang sehat, orang-orang Israel, nantinya harus pergi menjauh. Karena jika mereka tinggal di dekat mereka nantinya akan menjadi tidak tahir. Sehingga hal ini memiliki suatu konsekuensi nyata yang logis, di mana mereka sakit, mereka harus dikucilkan, mereka harus dijauhkan dari masyarakat bangsa Yahudi itu sendiri. Satu hal yang menarik, bahwa di dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, penyakit kusta ini belum memiliki obat, sehingga mereka menyadari bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menandakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka harus ditinggalkan, mereka harus dijauhkan, mereka harus dikucilkan dari komunitasnya, dari masyarakatnya. Jika awalnya mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat, mereka harus tinggal di daerah pinggiran, di desa-desa yang kecil, yang seringkali tidak dapat terjamah. Sehingga mereka harus hidup sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya.
sehingga mereka harus hidup dengan sangat terbatas. Dan inilah di mana kita harus merenungkan hidup kita masing-masing. Ke-10 orang kusta tadi berusaha meminta kesembuhan yang berasal dari Kristus sendiri. Dan ketika ia berjumpa dengan Kristus, ternyata Kristus menampilkan sosok berbelas kasih. Dan ia menyuruh mereka pergi. Di tengah jalan, ternyata ke-10 orang kusta ini memperoleh kesembuhan. Mereka menjadi tahir. Mereka memperoleh kesembuhan. Dan ini, ketika mereka sangat bersuka cita, mereka berbahagia, ternyata hanya seorang pribadi yang kembali, di mana ia datang, ia bersuka cita, dan ia mengucap syukur, terlebih berterima kasih kepada sosok Yesus Kristus sendiri. Ketika 9 orang itu pergi, ternyata mereka tidak kembali. Mereka hanya dibutakan oleh kesembuhan. Mereka telah menjadi tahir, tetapi mereka tidak mau. Dan mereka tidak mampu untuk mengucap syukur maupun berterima kasih kepada Allah. Lebih-lebih dalam sosok Kristus sendiri. Tetapi ketika orang Samaria ini dihadapkan dengan kenyataan, dengan realitasnya, ternyata ia sembuh, ia menjadi tahir, dan ia mampu hidup sebagaimana mestinya, hidup normal kembali. Hal inilah yang membuat dia bersuka cita. Lebih-lebih ia datang kembali dan berterima kasih kepada Yesus Kristus sendiri. Hal ini dapat menjadi permenungan bagi kita semua. Apakah dalam situasi kita masing-masing, ketika kita berbahagia, ketika kita bersuka cita, kita memperoleh kebaikan, kita memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kemudian kita mengingat Kristus sendiri, kita mengingat Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyatakan kemuliaannya, entah itu di dalam situasi kondisi yang sulit. Kemudian kita memperoleh kebaikan di dalam kemapanan, di dalam situasi kondisi yang baik. Apakah kita kembali lagi? Ataukah kita melupakan Allah? Kita lari, kita masuk di dalam euforia kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa Allah menyelamatkanku. Kita bersyukur dan kita kembali lagi seperti yang dinyatakan dari orang Samaria ini. Karena di dalam sejarah pula, orang Samaria adalah bukan orang Yahudi secara penuh. Bisa dikatakan mereka hanya setengah darah saja. Mereka yang berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya ternyata memiliki kebaikan hati. Mereka menyadari dan mereka bersyukur bahwa walaupun aku hidup dikucilkan pula oleh orang-orang Yahudi yang katanya adalah orang-orang pilihan, bangsa pilihan, ternyata aku tetap datang dan aku tetap mau bersyukur, terlebih tahu berterima kasih kepada Allahku. Dan ini menjadi ajakan bagi kita semua. Lebih-lebih dalam situasi kondisi kita yang sulit, maupun kita diajak kembali merenungkan ketika kita hampir, kita tinggal, dan kita menerima situasi kondisi yang baik. Kita diajak senantiasa untuk bersyukur, lebih-lebih tahu berterima kasih kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa dan jangan jemu-jemu untuk bersyukur dan tahu berterima kasih atas segala rahmat, kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kita sendiri. Terima kasih, berkah dalam